Istilah toxic relationship mungkin sudah tak asing di telinga kamu dan menjadi istilah umum untuk menggambarkan sebuah hubungan yang beracun. Namun, pernahkah kamu mendengar istilah toxic financialship? Apakah keduanya masih berkaitan? Faktanya, toxic financialship saat ini mulai menjadi masalah yang tak bisa ditolak karena melibatkan keuangan pasangan dalam sebuah hubungan. Jika dibiarkan, hal ini bisa berakibat lebih sadis dari toxic relationship. Seperti apa fenomenanya? Dan bagaimana sih tanda-tanda bahwa hubunganmu sudah mulai terjangkit penyakit ini? Yuk simak video atur uang. Apa itu toxic financialship? Kalau kamu baru tahu apa itu toxic financialship, singkatnya toxic financialship adalah toxic relationship yang melibatkan uang atau kekayaan. Hal ini terjadi ketika pasangan mulai mengintervensi keuangan dengan berbagai cara, mulai dari menghamburkan uang atau sekedar mengontrol harta pasangan. Kondisi ini berkaitan erat dengan sikap matre yang dilakukan baik oleh pria maupun wanita. Ketika seorang terlanjur sayang, maka dia akan rela menyerahkan banyak hal atas nama cinta, termasuk soal keuangan. Laki-laki atau wanita yang terlanjur cinta akan dengan senang hati mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan pasangan, tanpa tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan. Parahnya, tidak mudah bagi korban untuk keluar dari situasi ini, karena khawatir dinilai perhitungan atau tidak benar-benar sayang. Dampak dari toxic financialship. Terus, apa dampak dari toxic financialship ini? Untuk pasangan yang sudah menikah, kebutuhan istri sudah selayaknya menjadi kewajiban suami selama itu masih dalam batas wajar. Namun, yang jadi masalah adalah ketika kedua belah pihak belum terikat pernikahan dan keduanya masih sama-sama menata masa depan. Jika salah satu pihak menghamburkan uang pasangan untuk kepentingan pribadi, hal ini bisa berakibat tidak baik, seperti hubungan yang tidak sehat, kesulitan mengatur keuangan, kegagalan menata masa depan, hilangnya privasi terutama dalam hal finansial, timbulnya ketergantungan yang tidak pada tempatnya, timbul konflik antara kedua belah pihak jika salah satu merasa dirugikan atau kebutuhannya tak terpenuhi. Tanda-tanda toxic financialship. Layaknya berada di dalam toxic relationship, tidak mudah bagi kamu untuk keluar dari situasi ini. Banyak orang bahkan tidak menyadari telah dimanfaatkan pasangannya demi kepentingan pribadi. Agar tidak terjebak terlalu jauh, sebaiknya kamu harus kenali tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, boros tapi nggak modal. Sikap boros saja sudah cukup merugikan diri sendiri. Namun, hal ini akan semakin parah jika pemborosan itu sudah melibatkan keuangan orang lain. Satu orang tanpa sungkan menghamburkan uang pasangannya demi hal yang tidak penting. Yang kedua, terlalu sering minta tolong. Walaupun tolong-menolong adalah kewajiban sesama manusia, namun seseorang harus tahu batas wajarnya. Jika pasangan terus-menerus minta bantuan bayar pulsa, tagihan, beli barang, dan lain sebagainya setiap hari, maka berhati-hatilah. Siapa tahu kamu sedang dimanfaatkan. Yang ketiga, sering pinjam tanpa punya keinginan untuk mengembalikannya. Secara normal, seseorang akan meminjam uang untuk kebutuhan yang mendesak. Namun, jika pasangan sering pinjam atau minta uang hanya demi nongkrong, maka kamu perlu waspada sedang diporoti. Emangnya kebutuhan pasanganmu adalah tanggung jawabmu. Untuk pasangan yang sudah menikah, kewajiban memenuhi kebutuhan sehari-hari memang menjadi tanggung jawab utama, apalagi kalau kamu sebagai kepala rumah tangga. Namun, jika hal ini sudah berlangsung sejak pacaran, maka kamu perlu waspada. Jangan sampai kamu mati-matian berjuang, namun dia justru memanfaatkanmu. Lihat apa yang dia lakukan pada pemberianmu. Apakah pasangan menyimpan pemberianmu dengan baik atau malah menjualnya demi mendapatkan uang? Caranya menghargai pemberianmu pastinya menjadi tanda apakah dia memang tulus atau hanya sekedar mencari keuntungan. Terus, apa yang harus dilakukan? Sikap tertutup mengenai keuangan dapat memunculkan konflik panjang dalam pernikahan dan berujung perceraian. Faktanya memang tidak mudah untuk keluar dari toxic financialship. Terlebih lagi, masalah keuangan umumnya menjadi hal yang cukup riskan untuk dibicarakan antara sepasang kekasih. Namun, satu hal yang paling penting adalah kamu bisa mengenali apakah kamu sedang berada dalam kondisi toksik ini atau tidak. Jika kamu mendapati tengah berada dalam situasi tersebut, maka langkah-langkah yang bisa kamu lakukan adalah terlebih dahulu membicarakan masalah ini dengan si dia. Coba buat dia mengerti bahwa kamu punya batasan.
dan tak bisa terus-menerus memenuhi seluruh kebutuhannya. Katakan bahwa kamu sedang berencana untuk menata masa depan dan memperbanyak aset untuk masa depan. Jika dia bisa mengerti, maka kamu bisa melanjutkan hubunganmu dengan dia. Namun, jika ternyata dia tak mau mengerti, pahamilah bahwa sebenarnya kamu sedang dimanfaatkan. Coba batasi akses dan jangan biarkan dia mengetahui semua yang kamu miliki. Belajarlah untuk berkata tidak. Jika dia justru bersikap tidak menyenangkan, maka pertimbangkanlah untuk mengakhiri hubungan. Bagaimanapun, toxic financialship ini tidak akan memberikan efek positif pada kelangsungan hubunganmu. Hubungan bukan hanya soal materi, namun juga harus diimbangi dengan rasa saling memahami. Bukankah demikian? Sekian dulu videonya. Bagaimana tanggapanmu tentang toxic financialship ini? Pernah mengalaminya atau sedang mengalami? Silakan tulis di kolom komentar ya.